Di salah satu taman beres di Kanada, para ilmuwan menggali lapisan es tebal lalu menemukan kerangka aneh bernama naga beku. Kerangka ini telah tertimbun es selama jutaan tahun dan para ahli harus mencurahkan waktunya sampai puluhan tahun untuk meneliti spesies fosil aneh ini. Kemudian, fosil ini teridentifikasi sebagai genus Pterosaurus baru. Pterosaurus merupakan reptil terbang raksasa yang punya rentang sayap sampai 5 meter dan kepalanya 3,5 kali lebih besar dari tubuhnya. Pterosaurus hidup 76 juta tahun yang lalu bersamaan dengan para dinosaurus. Para ilmuwan mendeskripsikannya sebagai hewan terbang terbesar, tergarang, dan teraneh. Genus baru ini kemudian dinamakan sebagai Cryodragon boreas yang berarti naga beku dari utara. Pada tahun 2013, seorang pendaki gunung sedang hiking di salah satu gunung tertinggi di Eropa Barat, Mont Blanc. Dia melihat kotak logam misterius yang menyembul di permukaan salju, kemudian membukanya. Ternyata kotak itu berisi batu rubi, zamrud, dan safir. Pendaki itu pun segera menyerahkan kotak temuannya ke pihak yang berwenang. Kemungkinan besar kotak itu milik penumpang pesawat dari India yang menabrak Mont Blanc lebih dari 50 tahun yang lalu. Harganya ditaksir mencapai lebih dari 2,8 miliar rupiah dan pihak terkait masih mencari pewaris dari kotak perhiasan kecil itu. Di barat Laut Siberia tahun 2007, seorang pengembala rusa kutub sedang bertualang bersama anak-anaknya. Di tengah perjalanan, dia melihat objek misterius di dalam es yang kemudian diketahui sebagai anak mamut beku. Dia pun segera menghubungi museum setempat. Anak mamut itu akhirnya diberi nama Luba dan menjadi mumi mamut paling awet saat ditemukan. Luba telah terkubur di dalam es selama 41.800 tahun saat ia masih berumur 30 sampai 35 hari. Panjang tubuhnya kira-kira sama dengan anak sapi besar. Nah, apa kamu pengen melihat Luba secara langsung? Datang aja ke sejumlah museum di seluruh dunia. Di benua Antartika, ada gunung berapi beku Erebus yang tertutup oleh lapisan salju dan es. Gunung berapi ini pertama kali ditemukan saat meletus pada tahun 1841 oleh para penjelajah yang sedang melakukan ekspedisi Arktik. Gunung ini setinggi lebih dari 3.657 meter dan telah aktif selama 1,3 juta tahun terakhir. Di tengah-tengah Erebus, terdapat kawah raksasa yang dipenuhi dengan lava cair. Gunung berapi ini meletus secara berkala, sehingga letusannya ini diklasifikasikan sebagai erupsi berkelanjutan. Meski begitu, gak ada yang perlu dikhawatirkan karena letusannya biasanya relatif kecil. Pada tahun 1991, dua pendaki di pegunungan Alpen Italia dikejutkan dengan penemuan jasad. Mereka langsung mengiranya sebagai mayat pendaki yang belum lama hilang. Duo itu harus bersusah payah turun lagi untuk melaporkan temuan itu. Setelah tulang belulangnya disatukan, jasad itu ternyata berasal dari zaman purba. Menurut estimasi para ilmuwan, manusia es ini sudah berumur lebih dari 5.000 tahun yang kemudian dinamai Otzi. Temuan ini dianggap sebagai hal yang sangat baru bagi para ilmuwan karena kondisi jasad Otzi masih sangat terjaga. Dan setelah meneliti Otzi selama bertahun-tahun, mereka jadi lebih paham soal kemiripan antara kita dan nenek moyang kita. Tubuhnya dipenuhi dengan tato artistik dan menurut hasil penelitian pada isi perutnya, makanan terakhir yang diasup Otzi adalah daging asin kering atau mirip-mirip dengan bacon di zaman now. Saat ini, Otzi memiliki sedikitnya 19 kerabat hidup di Eropa Tengah. Saat sedang meneliti sarang tupai purba di Siberia, para ilmuwan juga menemukan objek menarik lain. Ada biji yang terkubur jauh di bawah tanah dan kemungkinan biji itu telah ditimbun oleh salah satu tupai. Es telah melapisinya selama 32.000 tahun. Rupanya, biji itu berasal dari bunga Silene stenophila yang telah lama punah. Dan uniknya, para ilmuwan bisa mengembalikan struktur jaringannya lalu menumbuhkan bunga itu. Mereka kemudian menanam kembali bunga yang punah itu ke habitat alaminya di seluruh dunia. Pada tahun 1930, sekelompok ilmuwan asal Norwegia sedang mengarungi Samudra Arktik untuk meneliti samudra tersebut beserta gletsernya. Akhirnya mereka sampai di White Island, daratan es berbahaya yang belum pernah dijamah manusia.
Menurut perkiraan mereka sih gitu. Lalu mereka terkaget-kaget saat melihat ujung perahu kecil mencuat dari bawah salju. Di dalam perahu itu, mereka menemukan perlengkapan sains dan barang pribadi dalam keadaan beku, termasuk jaket dengan monogram S.E. Andre. Rupanya mereka telah menemukan sisa-sisa dari ekspedisi balon Arktik Andre. Pada tahun 1897, para penjelajah Swedia di bawah pimpinan Solomon August Andre melintasi kutub utara dengan naik balon hidrogen dan gak ada seorang pun yang tahu pasti nasib mereka. Baru setelah ditemukan sisa-sisa dari ekspedisi ini 33 tahun kemudian, publik semakin tercerahkan. Ternyata balon itu menabrak White Island setelah 2 hari mengudara dari Swedia. Akibatnya, para penjelajah itu harus menyusuri seisi pulau cuma dengan perahu kecil seadanya, tapi nggak berhasil bertahan. Mamut berbulu yang pengawetannya paling baik ditemukan di permafrost Siberia pada tahun 2010. Para peneliti menamakannya Yucca sesuai dengan nama desa kecil di dekat lokasi penemuannya. Yucca telah membeku selama 39.000 tahun dan diperkirakan telah hidup selama 6-8 tahun. Karena kondisi tubuhnya masih sangat baik, Yucca sudah diteliti selama bertahun-tahun untuk menggali informasi baru tentang mamut secara umum. Pada tahun 2019, mereka berhasil mengaktifkan sel yang diambil dari jaringan tubuh Yucca. Mungkin nggak ya kalau suatu hari nanti mamut bisa muncul di bumi lagi? Dari gambar dan video, kita bisa tahu kalau Antartika sangat dingin, tertutup salju, berlandskap datar, dan punya beberapa bukit kecil. Para ilmuwan juga punya anggapan serupa. Saat meneliti pegunungan Gomburtsev di awal tahun 2000-an, mereka kaget setelah tahu kalau bukit kecil berbatu-batu itu ternyata puncak pegunungan raksasa yang dasarnya berada 1,6 km di bawah salju. Dengan teknologi radar, mereka memperkirakan tingginya sekitar 3.000 meter dan membentang hingga 1.200 km. Ukurannya ini hampir sama dengan pegunungan Alpen di Eropa, hanya saja strukturnya tertutup banyak es dan salju. Seorang pengusaha pernah memeriksa sungai di sekitar tambang emas Siberia. Dia malah tertarik dengan lapisan esnya. Rupanya di situ ada anak badak berbulu kecil yang kemudian dinamai Sasa. Badak berbulu telah punah selama 15.000 tahun dan diperkirakan Sasa telah membeku di dalam es selama 39.000 tahun. Temuan ini terbilang unik karena cuma Sasalah badak berbulu utuh yang pernah ditemukan. Saat itu, gletser di sekitar kota Pelo, Italia Utara mulai mencair, kemudian menyebabkan sejumlah artefak dari puluhan tahun hingga berabad-abad lalu juga ikut mengalir keluar. Di situ ada barang-barang pribadi milik para tentara, termasuk buku harian, foto, dan surat cinta. Para ahli sejarah juga telah menemukan kabin utuh di bawah lapisan es, di dalamnya terdapat helm logam keras dan pakaian. Pada tahun 1845, Sir John Franklin tergabung dalam ekspedisi nahas menuju Kutub Utara. Para kru memakai kapal HMS Erebus dan HMS Terror yang cukup ironis. Ekspedisi itu mengalami kecelakaan, lalu kedua kapal lenyap tanpa jejak di perairan beres. Pada tahun 2016, HMS Terror ditemukan oleh sekelompok peneliti. Meskipun telah hilang selama 170 tahun, perairan dingin di situ telah membuat kondisi kapalnya tetap utuh. Mereka mendeskripsikannya sebagai membeku seiring waktu. Piring dan gelas makan malam masih tertata di raknya, tempat tidur dan mejanya juga masih kelihatan rapi, malahan bagasi penumpangnya masih sangat baik. Kapal HMS Erebus juga ditemukan di dekatnya, tapi karena kondisi perairan berubah, bentuknya sudah hancur. Es glasial yang melingkupi jalur pegunungan di Norwegia telah dipakai oleh para Viking dan menyimpan ratusan artefak kuno. Salah satunya yaitu kotak kayu besar yang saling dilas. Para peneliti kemudian membuka kotak itu sambil harap-harap cemas. Mereka meyakini isinya pasti harta karun dari Viking atau artefak yang akan menginfokan soal masyarakat di zaman dulu. Tapi ternyata isinya cuma lilin lebah kuno. Kotak itu nggak sekuno dugaan mereka. Dengan menganalisis lilinnya, mereka bisa tahu kalau kotak itu berasal dari abad ke-17. Era manusia Viking telah berakhir. Monster Loch Ness sebenarnya bukan berasal dari Skotlandia. Ternyata makhluk yang hidup di dunia nyata ini hidup di perairan Antartika yang membeku sekitar 70 juta tahun yang lalu. Pada tahun 2019, para peneliti menemukan fosil reptil laut prasejarah berukuran besar yang sangat mirip dengan apa yang orang gambarkan sebagai Nessie.
Binatang ini sangat menakutkan, dengan panjang hingga 11 meter, dengan leher yang besar seperti jerapah. Beratnya juga sekitar 15 ton, yang kira-kira seukuran 3 ekor gajah. Berikutnya dalam daftar hewan besar kita adalah penguin. Aku tahu penguin bukanlah hewan yang bisa dibilang besar, namun para ilmuwan baru saja menemukan apa yang mereka pikirkan sebagai penguin terbesar yang pernah ada. Kumimamo fortisi. Diyakini bahwa burung raksasa ini berkeliaran di Selandia Baru sekitar 55 juta tahun yang lalu, dan mereka sangat besar, dengan berat lebih dari 150 kg. Itu sekitar 5 kali ukuran penguin kaisar, yang dianggap sebagai penguin terbesar yang masih hidup saat ini. Sekarang, mari kita beralih dari makhluk besar ke makhluk yang jauh lebih kecil. Perkenalkan B. Manfredsmithii, seekor kera besar yang hidup sekitar 12 juta tahun yang lalu di tempat yang sekarang dikenal sebagai Jerman. Makhluk ini sangat istimewa karena merupakan kera besar terkecil yang pernah ditemukan. Dan ketika aku mengatakan kecil, aku benar-benar serius. Hewan purba ini hanya memiliki berat sekitar 10 kg. Pada dasarnya mereka tidak lebih besar dari seekor kucing yang sangat besar. Jika kamu berpikir bahwa makhluk kecil tidak menakutkan, tunggu sampai kamu bertemu dengan tarantula biru elektrik. Spesies yang baru ditemukan dari hutan bakau Thailand ini memiliki warna biru elektrik yang nyaris seperti di dunia lain. Warna cerahnya tidak berasal dari pigmen. Warna ini sebenarnya disebabkan oleh struktur rambutnya yang unik yang memantulkan cahaya biru, membuatnya terlihat seperti makhluk luar angkasa. Kita melangkah lebih jauh lagi, menyelam ke kedalaman yang membeku dan gelap gulita. Di kedalaman sekitar 610 meter di Laut Andaman, para ilmuwan menemukan spesies hiu hantu baru yang mereka beri nama Chimera superpae. Penampilan mereka bak langsung keluar dari film horor. Mereka memiliki tubuh yang ramping dan pucat, embel-embel yang terlihat seperti bulu, dan mata yang besar dan menyeramkan. Hiu hantu ini sebenarnya bukan hiu, tetapi mereka masih memiliki hubungan kekerabatan karena terpisah dari sepupunya sekitar 400 juta tahun yang lalu. Kabar baiknya mereka tidak terlalu menakutkan karena ukurannya hanya sedikit lebih besar dari kotak sepatu. Ketika kamu berpikir bahwa kita tidak dapat menemukan makhluk yang lebih asing, kami menemukan amfibi purba dari Brasil ini, yang secara ilmiah dikenal sebagai Kerohsai. Makhluk raksasa mirip buaya yang baru ditemukan ini hidup selama periode Trias, lebih dari 240 juta tahun yang lalu. Dengan panjang hampir 3 meter, ia memiliki rahang yang kuat, menyerupai buaya modern. Monster ini jelas merupakan makhluk yang selamat karena ia beradaptasi dengan kondisi paling parah yang pernah ada di planet ini. Tahun lalu, para ilmuwan sedang menelusuri hutan hujan Amazon yang lebat di malam hari ketika mereka menemukan beberapa laba-laba oranye unik yang terlihat seperti mengenakan sepatu bot hitam. Tim segera menemukan bahwa itu adalah jenis baru laba-laba kepiting raksasa. Dan tidak, mereka sama sekali tidak terlihat seperti kepiting. Mereka hanya mendapatkan nama tersebut karena ketika bertengger di taman, laba-laba ini melebarkan kaki mereka ke samping seperti kepiting. Tahukah kamu bahwa beberapa spesies baru diberi nama sesuai dengan nama selebriti? Ikon Hollywood Harrison Ford kini memiliki ularnya sendiri misalnya. Ditemukan di Peru, spesies T. Harrison Fordi merupakan penghormatan bagi aktor yang terkenal dengan perannya sebagai Indiana Jones, seorang arkeolog yang sangat takut pada ular. Tidak seperti ular-ular yang mengancam dalam film, spesies ular baru ini berukuran cukup kecil dengan panjang sekitar 40 cm. Kita juga memiliki Rhampholion princei, spesies bunglon kerdil baru dari Tanzania yang dinamai sesuai nama rapper dan penyair Amerika Serikat Prince Iya. Dia menerima penghargaan ini karena karyanya dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan global. Nama lain yang mirip dengan selebriti adalah ular pemakan siput DiCaprio yang hidup di semak-semak hutan Panama. Ular bernama latin Ermolin dicaprioi ini memiliki panjang sekitar 38 cm dan menghabiskan malamnya di atas pelepah pohon palem untuk mencari siput dan siput bugil. Matanya yang bulat terlihat seperti bara api dan bisa jadi sedikit menakutkan, tetapi secara keseluruhan makhluk ini sangat tenang. Bahkan ketika mereka terancam, ia tidak menggigit, ia hanya melingkar di sekitar kepalanya dan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Sekarang sesuatu yang sedikit lebih menyeramkan. Perkenalkan, Venomius tomhardii. Apakah nama itu terdengar tidak asing? Tepat sekali.
Spesies laba-laba baru ini dinamai sesuai dengan penggambaran Tom Hardy sebagai karakter Marvel yang terkenal, Venom. Dan semua itu karena bintik hitam pada perut laba-laba mengingatkan para peneliti pada tokoh antihero yang terkenal itu. Sebagian besar laba-laba spesies ini ditemukan di Australia pada malam hari, duduk di jaringnya yang rumit di daerah hutan dekat pantai. Ketika diganggu, perayap menyeramkan ini sering bersembunyi di dalam cekungan berlapis sutra di cabang-cabang pohon. Kita juga punya sesuatu untuk para penggemar The Lord of the Rings. Di perairan sungai Amazon yang luas dan hangat, para ilmuwan baru saja menemukan spesies baru ikan pacu. Ikan ini adalah kerabat dari piranha yang menakutkan, dengan pola makan nabati dan gigi yang mirip manusia. Ikan ini diberi nama Myloplus sauron, karena adanya tanda hitam vertikal yang tegas di sisinya, yang mengingatkan para peneliti akan simbol mata berapi-api penjahat Sauron dari kisah epik Tolkien. Tunggu, apakah itu kapibara kecoklatan atau anjing liar? Sebenarnya bukan keduanya. Ini adalah rusa kerdil yang baru saja ditemukan. Makhluk kecil ini seukuran anjing Basset Hound, berkeliaran di hutan-hutan Peru. Kombinasi mata besar, tubuh kekar, dan kaki pendek membuat hewan ini sangat menggemaskan. Rusa kecil yang lucu ini adalah kebalikan dari apa yang akan kita bahas selanjutnya. Makhluk yang tampak aneh ini adalah apa yang kita yakini sebagai binatang bergigi 5. Fosilnya yang ditemukan di Patagonia, Chili, menunjukkan bahwa ia hidup pada masa dinosaurus sekitar 72 juta tahun yang lalu. Temuan ini hanyalah salah satu bukti bahwa mamalia telah berkeliaran di sekitar bagian Amerika Selatan jauh lebih awal dari yang kita duga. Beranjak dari hutan Amerika Selatan ke padang pasir Australia, kita menemukan kadal naga pasir yang secara ilmiah dikenal sebagai Tenephorus caecalpa. Dengan warna pasir dan tubuhnya yang panjang dan ramping, kadal ini terlihat seperti membintangi film Dune. Ditemukan tahun lalu, kadal naga pasir ini berpadu sempurna dengan pasir ganas Gurun Great Victoria di Australia Selatan. Selama lebih dari 10 tahun, makhluk bermata besar berhasil bersembunyi dari para ilmuwan yang berkelana ke pegunungan di barat daya Cina. Tapi tidak kali ini. Pada tahun 2023, kelompok ini akhirnya berhasil mengambil foto 7 katak yang tidak sesuai dengan spesies yang telah diketahui. Katak-katak tersebut sekarang dikenal sebagai katak berbau Laysan, spesies yang tumbuh sepanjang 5 cm dan memiliki benjolan-benjolan kecil di sekujur tubuhnya yang berwarna hijau rumput. Di lepas pantai Chili, baru-baru ini kita menemukan gunung laut yang tingginya hampir 4 kali lipat Burj Khalifa. Gunung bawah laut biasanya merupakan rumah bagi bentuk kehidupan yang indah, seperti tanaman spons dan karang purba. Tapi gunung laut di Chili ini juga menyembunyikan makhluk yang dikenal sebagai monster spaghetti terbang. Ini adalah jenis cumi-cumi langka dengan tentakel panjang seperti mie yang membuatnya terlihat seperti hidangan pasta bawah air. Termasuk tentakelnya, makhluk aneh ini bisa mencapai panjang lebih dari 40 meter. Baru-baru ini para ilmuwan sedang menyelam di perairan dingin semenanjung Antartika ketika mereka mengira telah menemukan seekor ikan naga yang sedang berenang. Tetapi ada sesuatu yang tidak biasa pada ikan yang satu ini. Ternyata ikan ini memiliki 2 garis vertikal yang lebih gelap di sepanjang tubuhnya yang ramping. Spons raksasa seperti vas, ubur-ubur dari dunia lain, cacing bersegmen yang ditutupi bulu, dan gurita besar adalah penemuan Antartika terbaru. Para ilmuwan menemukannya setelah gunung es raksasa pecah, dan ternyata gunung es tersebut merupakan harta karun kehidupan purba di bawah es. Pada bulan Januari 2025, gunung es besar seukuran Chicago yang disebut A84 terlepas dari lapisan es George ke-6 Antartika, yang merupakan lapisan es besar dengan panjang sekitar 450 km, lebar 19 sampai 69 km, dan tebal sekitar 249 meter. Pada musim panas yang berlangsung di November hingga akhir Februari, lapisan es mencair di permukaan dan terbentuklah danau pita yang mencair. Bentuknya memanjang dan seperti pita, dari situlah namanya berasal. Ketika gunung es itu hanyut, ia meninggalkan sebagian dasar lautan yang terbuka lebar, dan itu adalah tempat yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Para ilmuwan di kapal penelitian Falkor juga berada di dekatnya, di Laut Bellingshausen. Begitu mereka mendengar tentang gunung es itu, mereka segera mengubah rencana mereka. Mereka memahami bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk melihat sesuatu yang tidak diketahui dan menakjubkan.
seperti mengangkat batu di hutan untuk melihat apa yang tersembunyi di bawahnya. Para peneliti menggunakan robot bawah air bernama Subastian dan menjelajahi laut dalam selama 8 hari. Mereka menyelam hingga kedalaman lebih dari 1.280 meter. Di bawah sana, mereka menemukan sebuah ekosistem yang tersembunyi. Ada karang-karang besar dan spons yang dipenuhi oleh hewan-hewan laut, sebuah dunia di bawah es. Para peneliti mengira mereka akan menemukan kehidupan di bawah sana, tapi mereka tidak menyangka akan melihat begitu banyak. Dan kehidupan purba bawah laut ini tidak hanya bertahan hidup. Kehidupan ini telah berkembang di tempat yang keras dan dingin itu untuk waktu yang sangat lama. Anemon yang tampak seperti pohon kecil yang lembut, laba-laba laut, ikan es, gurita. Penelitian ini disiarkan secara langsung kepada para ilmuwan dari seluruh dunia, dan siaran langsung tersebut sebenarnya dapat diakses secara terbuka. Hal yang paling keren adalah beberapa makhluk yang ditemukan tampaknya merupakan spesies baru. Ya, mungkin akan ada spesies baru di Antartika pada tahun 2025. Dan beberapa mungkin hanya hidup di wilayah ini. Itu karena Antartika tidak hanya sangat jauh, tapi juga terputus dari bagian dunia lainnya selama jutaan tahun. Arus Antartika mengelilinginya, seperti parit besar yang mengelilingi kastil. Namun, meskipun ternyata spesies-spesies tersebut bukanlah cacing baru, para ilmuwan masih menemukan siput, cacing dengan bulu, krustasea seperti kepiting dan udang kecil, dan spesies ubur-ubur hantu yang sangat langka dan terlihat seperti dari dunia lain. Nama resminya terlalu rumit, jadi mari kita sebut saja ubur-ubur hantu raksasa. Ubur-ubur ini sangat besar. Loncengnya, bagian payung yang berbentuk bulat di bagian atas, dapat memiliki lebar lebih dari 1 meter. Ia memiliki 4 lengan panjang yang menjuntai di belakangnya, masing-masing sepanjang 10 meter, kira-kira sepanjang bus sekolah. Para ilmuwan pertama kali menangkapnya pada tahun 1899, tapi butuh waktu 60 tahun untuk menyadari bahwa ubur-ubur ini adalah jenis ubur-ubur yang benar-benar baru. Ubur-ubur hantu memiliki tubuh tembus pandang berwarna keunguan yang terlihat seperti hantu. Alih-alih tentakel ubur-ubur biasa, ubur-ubur ini memiliki lengan seperti pita yang membantunya menangkap makanan dan menariknya ke mulutnya tepat di tengah-tengah. Meskipun ubur-ubur tidak memiliki otak seperti kita, para peneliti yang mengamati ubur-ubur hantu raksasa melihat sesuatu yang mengejutkan. Makhluk dari dunia lain itu tampak menggerakkan lengannya dengan sangat hati-hati dan terkendali, terutama saat berenang melalui ruang sempit di dasar laut. Makhluk itu tampak sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan. Menyeramkan. Makhluk hidup lain? Ubur-ubur memiliki jaringan saraf sederhana, bukan otak yang membantu mereka merasakan dunia di sekitarnya. Tapi cara ubur-ubur hantu ini bergerak membuat para ilmuwan berpikir bahwa ubur-ubur ini mungkin lebih pintar atau lebih terkoordinasi daripada ubur-ubur lainnya. Mempelajarinya dapat membantu para ilmuwan mempelajari bagaimana hewan tanpa otak masih bisa menjelajah dan bertahan hidup di tempat yang sulit di bawah air. Penemuan keren lainnya adalah cacing kecil yang disebut cacing bulu. Para ilmuwan menyebutnya Polychaetes. Tapi mari kita sebut saja cacing bulu karena kedengarannya menyenangkan. Banyak sekali jenis cacing bulu yang hidup di bagian laut yang sangat dingin dan dalam. Cacing bulu memiliki tubuh yang terbuat dari banyak segmen dan mereka memiliki bulu-bulu kecil di sepanjang sisinya. Bulu-bulu ini membantu mereka bergerak, merasakan apa yang ada di dekatnya dan bahkan melindungi diri mereka sendiri dari bahaya. Salah satu contoh yang keren adalah cacing sisik Antartika. Ini adalah jenis cacing bulu yang hidup di perairan yang sangat dingin dan dalam, serta memiliki bulu keemasan mengkilap yang membuatnya terlihat sangat mewah. Selama penjelajahan laut dalam Antartika, tim juga menemukan spons raksasa yang berbentuk seperti vas bunga. Biasanya, spons tumbuh sangat lambat. Jadi untuk menjadi sebesar itu, spons pasti sudah tumbuh di sana dalam waktu yang sangat lama, bahkan mungkin ratusan tahun. Ukurannya yang besar menunjukkan bahwa hewan-hewan laut dalam yang tinggal di sekitar mereka tidak baru saja pindah ke sana. Makhluk-makhluk laut itu telah berada di sana selama beberapa dekade dan berhasil membentuk komunitas yang berkembang di bawah es. Jadi, itu benar-benar kehidupan purba yang bersembunyi di bawah semua es itu. Dan itu sangat mengejutkan para ilmuwan.
Dalam penelitian terdahulu, orang biasa menjatuhkan kamera melalui lubang di es atau mengunjungi area gunung es lama setelah esnya pecah untuk menjelajahi ekosistem yang tersembunyi. Saat itu mereka biasanya melihat dasar laut yang kosong dan gundul dengan hanya sedikit makhluk hidup. Namun kali ini, tim tiba hanya beberapa minggu setelah gunung es raksasa itu pecah dan mereka bisa melihat apa yang tersembunyi di bawahnya. 14 km pertama di belakang lapisan es dapat menyembunyikan ekosistem yang kaya dan sibuk. Daerah itu gelap, dingin dan tersembunyi selama berabad-abad. Dan tetap saja, semua jenis makhluk hidup di sana. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan bisa bertahan di tempat yang tampaknya terlalu keras atau beku untuk kehidupan. Di sisi lain, menemukan semua kehidupan di bawah sana tidaklah terlalu mengejutkan. Banyak hewan yang hidup di tempat yang gelap dan dingin di bawah air. Jadi masuk akal jika mereka juga berada di bawah lapisan es. Es menyembunyikan mereka dan membuat mereka aman dari apapun yang terjadi di atas. Tapi yang aneh adalah banyaknya jenis makhluk yang hidup di sana. Padahal dulunya tempat ini sangat tertutup. Tempat ini sebenarnya sangat mirip dengan dasar laut di beberapa bagian Antartika yang tidak memiliki es di atasnya. Bagaimana bisa? Biasanya, tanaman kecil yang disebut fitoplankton tumbuh di dekat permukaan yang terkena sinar matahari. Hewan kecil mirip udang yang disebut krill memakan tumbuhan tersebut di malam hari. Ketika krill kenyang, mereka akan tenggelam dan membawa makanan serta nutrisi ke dasar laut. Bahkan kotoran mereka membantu memberi makan makhluk laut dalam. Tapi jika ada lapisan es besar di atas, sinar matahari tidak bisa masuk. Jadi, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di sana. Dan tidak ada krill yang membawa makanan ke bawah. Para ilmuwan mengira ini berarti lebih sedikit makanan dan lebih sedikit hewan di sana. Tapi mereka tetap menemukan banyak kehidupan. Ternyata makanan dan nutrisi mungkin menyelinap masuk ke bawah es, terbawa oleh arus bawah laut seperti sungai yang mengalir di bawah laut. Para ilmuwan menemukan beberapa hewan yang hidup dalam waktu yang lama. Jadi sepertinya arus tersebut yang sebagian besar berasal dari air gletser yang mencair, membawa makanan yang cukup untuk menjaga ekosistem tetap sehat dan penuh dengan kehidupan. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi pada semua kehidupan laut dalam setelah gunung es tersebut hanyut. Makhluk-makhluk itu telah hidup di bawah es tebal untuk waktu yang entah berapa lama, dalam kondisi yang sangat stabil dan gelap gulita. Jelas mereka tidak menyukai perubahan. Jadi kehilangan atap es itu bisa mengacaukan seluruh pengaturan mereka. Salah satu ilmuwan menyebutkan bahwa lapisan es tempat gunung es itu berasal telah merayap. Antartika tak selalu berupa gurun yang membeku. Dahulu, Antartika dihuni oleh berbagai kehidupan. Dan 56 juta tahun yang lalu, makhluk menakutkan mengintai di hutannya. Burung raksasa pemakan daging setinggi 2 meter dengan bobot sebesar singa mendominasi selama jutaan tahun tanpa tanding. Mengapa burung raksasa menghilang? Adakah predator lebih besar yang masih bersemayam di balik es? Paleontolog menemukan 2 tulang cakar besar di Antartika, tajam, melengkung, dan kuat milik burung raksasa. Digali dari bebatuan Ypresian di Pulau Seymour, tulang-tulang ini berusia sekitar 40 hingga 50 juta tahun. Dari bentuknya tidak diragukan lagi, burung tersebut adalah burung teror. Dikenal dengan nama ilmiahnya Forus racidi, termasuk kelompok predator paling ganas di bumi. Mereka nggak bisa terbang dan nggak butuh sayap, tapi mereka bisa berlari sangat kencang seperti burung unta dari mimpi buruk. Selama jutaan tahun, burung ini menguasai Amerika Selatan. Kini pertama kalinya kehadiran mereka terkonfirmasi di Antartika, benua yang dulunya terhubung dengan Amerika Selatan, memungkinkan migrasi hewan antar benua. Mungkin burung ini bermigrasi ke selatan dan beradaptasi di daratan prasejarah Antartika. Tidak hanya bertahan hidup, mereka berkembang pesat. Tapi pada suatu waktu, hewan ganas ini lenyap. Kenapa? Perubahan suhu kemungkinan besar menjadi penyebabnya. Antartika mendingin, berubah menjadi gurun beku seperti sekarang ini. Berkurangnya jumlah mangsa membuat Forus racidi kehabisan makanan hingga akhirnya punah tanpa keturunan.
Peneliti berharap menemukan kerangka lengkap Forus racidi dan mereka juga bertanya-tanya, adakah spesies lebih besar yang belum terungkap? Mungkin burung ini berevolusi menjadi spesies keturunan baru di Antartika. Tapi untuk saat ini, kita hanya punya 2 caka raksasa yang menyeramkan. Banyak yang mengira Antartika nyaris tidak dihuni hewan atau tumbuhan, namun itu keliru. Dulu penguin berkeliaran, tapi bukan penguin lucu dan imut. Di Antartika pernah hidup raksasa setinggi 2 meter. Kini penguin kaisar, spesies terbesar yang masih hidup, mampu menyelam hingga 548,6 meter dan menahan napas lebih dari 20 menit. Penguin purba raksasa hidup sekitar 38 juta tahun yang lalu. Mereka sebesar manusia. Fosil menunjukkan mereka memiliki paruh yang panjang dan tajam sehingga menjadi pemburu ikan dan cumi-cumi yang ganas. Ikan-ikan di Antartika juga sangat menarik. Lupakan cumi-cumi raksasa, ini cumi-cumi kolosal bagai mimpi buruk yang lebih besar. Panjangnya ada yang hingga 12 meter dengan paruh tajam dan mata sebesar piring makan. Terakhir, orca, predator puncak samudra Antartika. Orca berburu dalam kelompok, layaknya serigala laut, memangsa anjing laut, ikan hingga paus besar. Di daratan, tanaman kecil seperti lumut, ganggang, rumput rambut Antartika, dan lumut mutiara mampu bertahan melawan segala rintangan. Ada banyak mitos lain yang beredar tentang Antartika. Contohnya banyak yang berpendapat ketika gunung es terlepas dari gletser, ia akan langsung hanyut ke lautan lepas sampai mencair. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Pertama, ketika gunung es terlepas dari gletser atau lapisan es, gunung es menemui rintangan di bawah air seperti terjebak di dasar laut selama beberapa dekade sebelum bergerak. Gunung es bisa terperangkap dalam pusaran air kuat dan berputar selama berbulan-bulan. Gunung es A23A terjebak dan tetap beku hampir 40 tahun sebelum akhirnya bebas, tapi terjebak kembali dalam pusaran lautan selama 8 bulan. Selanjutnya, alur gunung es dipengaruhi oleh arus laut, pasang surut, angin, dan bahkan topografi bawah laut. Gunung es bukan hanya mengambang, gerakannya sering berbelok tak terduga. Berbicara tentang gletser, rumor aneh lainnya bilang sebagian manusia tidak dapat melakukan perjalanan lebih dari 500 km ke pedalaman Antartika karena dinding es yang tidak dapat dilewati, bahan bakar jet yang membeku, angin mematikan, dan tidak ada oksigen. Tapi hal ini sepenuhnya salah. Antartika sudah dijelajahi oleh pesawat, kendaraan, bahkan para ilmuwan dengan berjalan kaki. Ada stasiun penelitian di Kutub Selatan, orang-orang tinggal di sana sepanjang tahun. Dinding es itu nyata, tebing es besar yang menjulang tinggi lautan, tapi itu bukan penghalang tersembunyi. Itu adalah rak es, lempengan es tebal yang terbentuk ketika gletser perlahan mengalir dari daratan menyebar ke lautan. Hampir 3/4 garis pantai Antartika adalah gunung es, tapi gunung es ini tidak membentuk cincin raksasa di sekeliling dunia. Antartika adalah salah satu tempat paling ekstrem di bumi, tapi kita telah menaklukkan tantangannya. Dan kita terus belajar lebih banyak tentangnya setiap tahun. Itulah sebabnya setiap tahun jutaan dolar digelontorkan agar stasiun penelitian tetap berjalan, melindungi satwa liar, dan memastikan orang yang tinggal di sana mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Tapi kemana perginya semua uang ini? Stasiun Antartika adalah kota-kota kecil, ada listrik, pemanas, penyulingan air, penyimpanan makanan, dan fasilitas medis. Stasiun terbesar McMurdo adalah kota yang dihuni lebih dari 1.000 orang di musim panas. Stasiun ini punya segalanya, mulai dari stasiun pemadam kebakaran hingga pusat kebugaran. Stasiun Kutub Selatan ada jauh di pedalaman sehingga menjadi salah satu tempat yang paling sulit untuk mendapatkan pasokan. Pesawat harus terbang ribuan mil untuk membawa bahan makanan dan bahan bakar ke sana.
Internet suka misteri yang bagus. Ketika Google Maps mengungkap yang tampak seperti pintu besar di Antartika, penggemar teori konspirasi menjadi liar. Orang bercanda segala hal, mulai dari rumah peristirahatan Bigfoot hingga pangkalan rahasia atau hanggar pesawat luar angkasa Star Trek yang tersembunyi di dalam es. Tapi ada penjelasan yang lebih simpel dan tidak terlalu menarik. Gunung es ini sebenarnya mendarat, bongkahan es yang terjebak di perairan dangkal dan sekarang perlahan mencair. Saat es melintasi lanskap, es mengalir di sekitar gundukan dan rintangan, menciptakan bentuk yang aneh. Proses pencairan, pemecahan, dan pembekuan kembali dapat mengukir es menjadi bentuk yang tak terduga. Angin di Antartika bertiup sangat kencang ke bawah, memahat es menjadi formasi dramatis dari waktu ke waktu. Sayangnya tidak ada pintu rahasia. Dan bicara tentang pintu, bertahun-tahun Ushuaia, Argentina dikenal sebagai pintu gerbang ke Antartika. Perhentian terakhir sebelum benua es di mana ekspedisi dimulai, tapi ada pilihan lain nih. Punta Arenas, Chili. Yuk kita bandingkan keduanya. Ushuaia lebih dekat ke Antartika. Titik keberangkatan utama bagi wisatawan yang berlayar dengan kapal pesiar. Tapi tidak ada penerbangan reguler ke Antartika. Tidak ada basis ilmiah utama yang beroperasi dari sini. Tempat ini dikontrol oleh militer yang tidak mengizinkan penerbangan pribadi, hanya kapal yang dioperasikan secara komersial. Ya, Punta Arenas memang lebih jauh dari Antartika, tapi 22 negara dan organisasi global menggunakannya sebagai pangkalan utama. Ada penerbangan reguler ke Antartika setiap tahun. Maskapai penerbangan swasta juga bisa beroperasi di sini sebagai penghubung udara ke Antartika. Ushuaia memiliki lokasi terbaik, tapi Punta Arenas sebenarnya yang terbaik. Argentina membuat kesalahan besar memilih pangkalan udara Antartika. Alih-alih membangun pangkalan sederhana dan mudah diakses di permukaan laut, mereka justru membangun pangkalan Marambio sangat tinggi, medannya berat dan tidak mungkin dijangkau melalui darat. Harus dicapai dengan helikopter, membuat operasi menjadi lambat, mahal dan bikin frustasi. Selama 50 tahun, Argentina keras kepala bertahan dengan keputusan buruk ini, sementara Chili membangun pangkalan yang efisien dan terencana dengan baik yang kini digunakan oleh dunia. Jika tidak berubah, Ushuaia tak lebih dari sekedar pemberhentian turis. Yang menakutkan adalah Antartika tampaknya kembali ke masa lalunya. Seharusnya Antartika jadi tempat terdingin di bumi, tapi ada sesuatu yang mengejutkan terjadi baru-baru ini. Pertama kalinya dalam sejarah, suhu di Antartika menembus 20,00 derajat Celcius. Benua ini terkubur bermil-mil di bawah es. Biasanya suhu di sana bisa turun hingga minus 80 derajat Celcius. Tapi di musim dingin tahun 2000-an, ilmuwan mencatat suhu di Pulau Seymour mencapai 21 derajat Celcius, lebih panas daripada Eropa umumnya. Jadi, ada sebuah pintu misterius di tengah-tengah Antartika. Beberapa orang mengira itu adalah rumah peristirahatan Bigfoot atau pesawat ulang-alik dari film Star Trek. Atau mungkin sebuah pintu ke Agartha, kerajaan yang ada dalam mitos yang diyakini sebagian orang terletak di pusat bumi. Tapi para ilmuwan menyanggah semua teori khayalan ini dan menjelaskan bahwa apa yang terlihat seperti pintu misterius itu terletak di area es laut yang cepat. Letaknya di lepas pantai dan penuh dengan pulau-pulau kecil dengan perairan dangkal di sekelilingnya. Ketika es mengalir di sekitar bebatuan keras yang tersembunyi di bawahnya, hal ini dapat menciptakan pola yang terlihat aneh tetapi sebenarnya normal. Di sini esnya tergolong tipis, sehingga bebatuan di bawahnya memiliki efek yang besar pada bagaimana es tersebut bergerak. Angin dingin di Antartika juga membentuk es dan salju sehingga terlihat seperti bentuk dan garis tertentu. Jadi pintu misterius itu hanyalah punggungan gunung berbatu yang menyembul keluar karena esnya sedikit mencair. Bagian atas pintu adalah ujung bebatuan dan sisi-sisinya adalah jalur bersalju yang ditinggalkan oleh angin kencang yang bertiup ke arah yang sama. Pada dasarnya, ini adalah gunung es yang terdampar dan mencair di satu tempat. Seorang YouTuber menemukan objek misterius lain pada tempat yang tidak biasa, tepatnya di lebih dari 241 km di lepas pantai Antartika. Sebuah kapal es sepanjang 122 meter.
Internet menjadi gempar dan penuh dengan berbagai teori, seperti bahwa kapal ini pasti berasal dari segitiga Bermuda. Namun tidak ada bukti ilmiah bahwa itu adalah sebuah kapal dan bukan hanya sebuah bongkahan es. Dan ketika beberapa pengguna internet lainnya mengunjungi kembali tempat ini, mereka menyadari bahwa esnya mencair di musim panas dan benda yang diduga kapal itu pun hilang. Temuan Google Maps misterius lainnya di Antartika adalah sebuah piramida. Dan sebelum kamu membuat teori yang menarik tentang bagaimana orang Mesir kuno membangun pangkalan rahasia di sini, aku harus memberitahumu bahwa benda ini hanya sebuah gunung. Ini adalah bagian dari pegunungan tertinggi di Antartika yang membentang hampir sepanjang 402 km. Tapi ini bukan piramida pertama di benua ini, karena para penjelajah dari ekspedisi Antartika asal Inggris menemukan gunung lain yang berbentuk luar biasa dan menjulukinya piramida. Padahal yang satu ini bahkan tidak berbentuk seperti piramida. Ini dia salah satu penemuan di Antartika yang pasti tidak akan mengecewakanmu. Sebuah paparan es raksasa yang mengingatkan para ilmuwan pada Grand Canyon. Robot kapal selam khusus bernama Ren menjelajahi lebih dari 965 km di bawah es tebal dan membawa pulang rekaman menakjubkan berupa pegunungan es, lembah, dataran, dan pola meliuk-liuk yang seluruhnya terbuat dari es. Salah satu hal teraneh yang ditemukan Ren adalah lubang-lubang raksasa berbentuk mangkuk atau sendok di dalam es. Sayangnya para ilmuwan kehilangan jejak robot ini. Mereka berpikir bahwa anjing laut Weddell yang penasaran mungkin secara tidak sengaja menabrak Ren dan menyebabkannya tidak bisa bergerak. Untuk menghemat energi, Ren mungkin mematikan dirinya sendiri dan para ilmuwan tidak dapat menemukannya lagi. Namun mereka berharap bisa membuat robot baru dan terus menjelajahi ngarai es ini untuk melihat bagaimana pola-pola di bawah es bisa berubah selama bertahun-tahun. Ngarai Antartika yang sangat besar lainnya ditemukan akibat cuaca buruk. Sebuah tim ahli suara harus menghentikan sementara pekerjaan mereka di stasiun penelitian Casey karena badai. Daripada menunggu, mereka memutuskan untuk menggunakan waktu luang yang tak terduga itu untuk memetakan dasar laut di dekat Gletser Adams. Dan begitulah cara mereka menemukan ngarai yang memiliki kedalaman hampir 2133 meter dengan lebar hampir 9144 meter dan membentang lebih dari 45 km dari Gletser tersebut. Selama pemetaan, mereka hanya menemukan sebagian ngarai sebelum akhirnya mereka harus kembali ke stasiun penelitian. Namun ketika cuaca buruk datang lagi, kapal mereka kembali dan memetakan lebih banyak ngarai. Mereka bekerja di tengah ombak setinggi 4 meter dan angin yang sangat kencang. Namun mereka berhasil mendapatkan data dari sekitar 15 jam pemetaan untuk melengkapi peta mereka. Dalam perjalanan kembali ke Australia, mereka berhenti untuk terakhir kalinya. Dan sekarang mereka memiliki gambaran lengkap tentang ngarai tersebut. Mempelajarinya akan membantu para ilmuwan mempelajari lebih lanjut tentang sejarah gletser dan interaksi antara paparan es Antartika dan lautan. Lalu ada sebuah danau beku di Antartika yang disebut Danau Enigma. Untuk kurun waktu yang lama, orang mengira danau itu benar-benar beku. Tetapi dalam sebuah ekspedisi, para peneliti menemukan bahwa di bawah es yang tebal ada lapisan air yang tidak membeku sedalam 12 meter. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, mereka mengebor esnya dan menurunkan kamera untuk mengeksplorasi apa yang tersembunyi di dalam sana. Air danau yang menurut mereka berasal dari Gletser Amorf di dekatnya, melalui jalur bawah tanah rahasia, dipenuhi dengan mikroba yang cukup aneh. Mikroba-mikroba kecil ini hidup di lapisan yang menutupi dasar danau. Beberapa lapisan ini tipis dan runcing, dan yang lainnya tampak seperti karpet kusut atau bahkan seperti pohon kecil yang tumbuh hingga 40 cm. Banyak dari mikroba tersebut dapat membuat makanan mereka sendiri melalui fotosintesis, seperti halnya tanaman. Dan ini membuat danau tersebut penuh dengan oksigen dalam jumlah yang tinggi. Salah satu penemuan yang paling keren adalah sejenis mikroba yang biasanya hidup di tempat dengan kadar oksigen rendah. Keadaan di Danau Enigma mungkin mirip dengan keadaan di satelit-satelit yang berlapis es seperti Europa atau Enceladus. Nah, bisa jadi satelit-satelit ini juga memiliki air tersembunyi di bawah lapisan es dan mungkin juga mikroba. Satu lagi penemuan yang mencengangkan dari Antartika, potongan-potongan kecil amber di batu lumpur yang ditemukan di tempat ini untuk pertama kalinya.
Para ilmuwan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari fosil akar, serbuk sari, dan spora yang terawetkan dengan sangat baik yang mereka temukan pada tahun 2017. Batuan amber membuktikan bahwa pohon penghasil resin pernah tumbuh di Antartika, bagian dari hutan hujan lebat yang ada di dekat kutub selatan selama periode pertengahan kapur. Saat itu, pohon-pohon harus bertahan hidup selama berbulan-bulan dalam kegelapan selama musim dingin yang panjang di Antartika. Para ilmuwan percaya bahwa mereka beradaptasi dengan cara tidak aktif untuk waktu yang lama. Potongan-potongan amber yang ditemukan para ilmuwan sangat kecil, tapi memiliki warna kuning dan oranye yang indah dengan permukaan bergelombang yang menunjukkan bagaimana resin mengalir keluar dari pohon. Resin ini kemungkinan besar bocor untuk melindungi pohon dari serangga, lalu terawetkan dengan baik karena air dengan cepat menutupinya dan menjaganya tetap aman dari sinar matahari dan udara. Seorang ilmuwan sedang mengamati citra satelit untuk mencari jejak coklat dari kotoran penguin dan menemukan 4 koloni baru penguin kaisar di Antartika. Koloni baru ini kemungkinan sudah ada selama bertahun-tahun, meskipun 3 di antaranya bukan koloni besar yang masing-masing beranggotakan kurang dari 1.000 penguin. Salah satu dari koloni baru ini ditemukan di dekat tempat yang disebut paparan es Lazarev, di mana dulunya terdapat koloni penguin yang lebih besar. Mereka mengira koloni ini telah punah pada tahun Anda menyelam ke perairan Antartika yang gelap dan dingin. Kegelapan biru yang menakutkan menyelimuti Anda, mengingatkan Anda pada hamparan ruang terbuka yang luas. Di kedalaman ini, di mana Anda paling tidak menduga akan bertemu makhluk hidup apapun, Anda tiba-tiba mendengar suara keras dan aneh. Suara berisik, seolah-olah ada bebek raksasa yang bersembunyi di dasar laut. Pada tahun 1960, peneliti pertama kali merekam suara ini dan menamakannya Bioduck, cerdik. Selama puluhan tahun mereka mencoba mengungkap misteri sumbernya. Apakah itu kraken raksasa? Sebuah pesawat luar angkasa yang jatuh ke lautan? Monster laut misterius? Atau mungkin seekor bebek raksasa? Ada banyak versi, satu lebih aneh dari lainnya. Ahli kelautan juga mendeteksi suara serupa di lokasi lain. Di lepas pantai barat Australia dan dekat Selandia Baru. Mereka merekam sinyal serupa tetapi bernada lebih tinggi yang mereka beri nama Biogoose. Sepertinya suasana menyeramkan dari cerita ini hilang dengan nama-nama seperti itu. Bagaimanapun, suara-suara ini bukanlah kejadian yang terisolasi. Suara-suara itu terjadi beberapa kali, dengan interval yang konsisten. Banyak orang awalnya mengira sumber suara ini pasti bersifat mekanis, mengingat keteraturan bunyinya. Namun, mempelajari lautan pada paruh kedua abad ke-20 sangat menantang karena keterbatasan teknologi. Meski begitu, para ilmuwan tetap gigih mengumpulkan data tentang Bioduck dan Biogoose, didorong oleh rasa ingin tahu mereka yang tak pernah puas. Seiring bertambahnya data, teori pun ikut berkembang. Akhirnya ilmuwan berhasil mengungkap misterinya. Bioduck ternyata adalah bentuk komunikasi dari makhluk hidup. Saat peneliti menganalisis suara berulang itu, mereka sadar sinyalnya tidak pernah tumpang tindih. Satu sumber akan berbicara, sementara yang lain tetap diam, yang menunjukkan adanya bentuk komunikasi. Pertanyaannya tetap, makhluk laut mana yang memiliki metode komunikasi luar biasa melalui suara dengan frekuensi yang beragam seperti itu? Jawabannya, seperti yang sudah banyak ditebak, adalah paus. Para ilmuwan membandingkan suara Bioduck dari Antartika dengan panggilan paus minke dan menemukan kemiripan yang mencolok. Suara Biogoose dari perairan di lepas pantai Australia dan Selandia Baru kemungkinan berasal dari spesies lain atau paus minke yang masih sangat muda. Namun penemuan ini justru semakin memperdalam misteri tersebut. Untuk tujuan apa suara-suara ini digunakan? Apakah para paus sedang membicarakan rencana makan malam mereka, menertawakan manusia, merekam suara mereka sendiri, atau mungkin saling berbagi wawasan mendalam tentang alam semesta? Kemungkinannya tak terbatas. Namun pengungkapan yang paling menakjubkan adalah bahwa manusia mungkin suatu hari nanti bisa belajar berkomunikasi dengan makhluk-makhluk luar biasa ini. Berkomunikasi dengan paus kini bukan lagi gagasan mustahil. Ilmuwan dari University of California bahkan telah berhasil menjalin kontak dengan paus bungkuk bernama Twain. Dalam eksperimen terobosan, peneliti melakukan percakapan 20 menit dengan mamalia laut tersebut. Beginilah cara mereka melakukannya. Para spesialis melakukan ekspedisi laut ke pantai Alaska, tempat mereka merekam suara sekelompok paus bungkuk.
Kemudian mereka memutar suara-suara ini melalui pengeras suara, mengirimkan sinyal kembali ke laut. Suara yang direkam menyerupai sebuah sapaan seperti, "Hai, apa kabar?" Namun dalam bahasa paus, sapaan ini digunakan oleh paus untuk memanggil satu sama lain atau menunjukkan lokasi mereka. Sekarang, segera setelah mengirimkan sinyal, para peneliti menerima respons. Twain mendekati perahu, mengelilinginya, dan membalas dengan sapaan miliknya sendiri. Ini menandai awal dari percakapan manusia paus pertama yang pernah terjadi. Selama 20 menit, para ilmuwan mengirimkan 36 sinyal kepada Twain dan setiap kali paus itu merespons. Selain itu, paus tersebut menunggu jeda waktu sebelum menjawab. Artinya, tim menerima respons dari paus, menunggu 10 detik, lalu menyalakan suara lagi. Para peneliti kemudian menunggu 10 detik dan membalas. Tampaknya Twain adalah lawan bicara yang sangat lembut. Mungkin ia adalah seorang gentleman di dunia paus. Siapa yang tahu? Atau mungkin si Chinese Church penasaran dengan interaksi yang tidak biasa ini. Sinyal-sinyal yang digunakan dalam komunikasi ini berasal dari kelompok paus, yang termasuk Twain di dalamnya. Kemungkinan besar para peneliti telah merekam suara Twain sendiri dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengannya. Dalam arti tertentu, Twain sedang bercakap-cakap dengan dirinya sendiri. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan kita dan menjelajah ke palung samudra terdalam di bumi, Palung Mariana. Sebagai pengingat singkat, Palung Mariana adalah jurang raksasa di dasar laut membentang lebih dari 1.500 mil di selatan Jepang dan mencapai kedalaman hampir 36.000 kaki di titik terdalamnya. Untuk memberikan gambaran, tinggi Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, hanya 1/10 dari kedalaman Palung Mariana. Sekarang bayangkan ini. Di dalam jurang yang dalam dan gelap ini, para ilmuwan merekam suara aneh. Berbeda dengan biodark, suara ini terdengar seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Suara gemuruh rendah. Diikuti oleh bunyi dentingan logam, mengingatkan pada suara yang dihasilkan oleh pesawat luar angkasa di film-film fiksi ilmiah. Para peneliti menamai fenomena misterius ini dengan suara biotuang. Para ilmuwan pertama kali mendeteksi suara aneh ini pada tahun 2014 selama survei akustik di Palung Mariana dan mereka dengan cepat mengidentifikasi sumbernya, yaitu paus. Secara spesifik, paus Bright. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, para peneliti menganalisis sekitar 200.000 jam rekaman audio dari lautan dan menemukan kecocokan dengan sekelompok paus Bright. Seperti hewan lainnya, paus-paus ini menggunakan suara sebagai bentuk komunikasi. Sekarang, tahukah Anda apa lagi yang ditemukan di dasar Palung Mariana? Sebuah botol plastik. Tidak mungkin hal itu dilakukan oleh kraken atau paus atau jenis monster lainnya. Segalanya lebih sederhana di sini. Botol itu berakhir di sana karena seorang manusia. Tapi itu topik untuk video berikutnya. Baiklah, mari kita bahas satu suara lagi. Tidak ada paus kali ini, hanya suara misterius di tempat paling sepi di bumi. Tempat ini disebut Point Nemo dan itulah mengapa tempat ini begitu sepi. Terletak di Samudra Pasifik Selatan, Point Nemo adalah tempat paling terpencil dari daratan manapun. Pulau terdekat berjarak 1.450 mil laut. Jaraknya hampir sama dari daratan ke segala arah lainnya. Selain itu, di sini hampir tidak ada kehidupan laut karena sedikit arus air yang mencapai tempat ini dan karenanya sedikit nutrisi yang disuplai. Dalam arti tertentu, itu adalah gurun air. Pada tahun 1997, oceanografer merekam suara sangat aneh dan menakutkan dari kedalaman wilayah Point Nemo. Itu adalah sesuatu yang sangat besar dan menakutkan. Orang-orang menyebutnya The Bloop. Begitu para jurnalis mengetahui tentang fenomena ini, orang-orang di seluruh dunia mulai menciptakan berbagai versi yang paling fantastis. Yang paling populer diantaranya adalah bahwa sumber suara itu adalah monster laut raksasa, kraken, atau makhluk lain sejenisnya. Hype seputar Bloop tidak bertahan lama. Para ilmuwan berhasil mengetahui asal-usul suara misterius itu. Ternyata suara itu berasal dari gunung es. Ketika gunung es retak dan runtuh, mereka menciptakan suara dengan frekuensi sangat rendah yang sangat kuat dan bisa terdengar dari jarak yang sangat jauh. Untuk memastikan teori ini, para ilmuwan merekam suara dari gunung es lain dan mendengar sesuatu yang mirip dengan Bloop.
Oh, ngomong-ngomong, Point Nemo begitu sepi sehingga badan antariksa menjatuhkan satelit yang sudah tidak berfungsi di sini. Benda luar angkasa hanya jatuh ke air. Ada 99% kemungkinan tidak akan ada hewan atau manusia yang terluka akibat reruntuhan bangunan yang jatuh di tempat sepi ini. Itulah sebabnya banyak orang menyebutnya pemakaman satelit. Tetapi bagaimana jika suatu hari sebuah pesawat luar angkasa dari planet lain jatuh di sini? Bagaimana jika sudah terlanjur jatuh di titik Nemo dan kadang mengeluarkan sinyal darurat hingga menerobos lautan? Wah! Semua misteri yang Anda dengar telah terpecahkan. Bagaimana kalau kita mengakhiri video ini dengan misteri yang masih membingungkan para ilmuwan? Temui Upsweep. Salah satu suara paling misterius yang pernah terekam di lautan, itu bukan sekadar kebisingan. Ini adalah serangkaian nada menaik tajam yang diulang pada interval beberapa detik. Pertama kali ditemukan pada tahun 1991 menggunakan hidrofon yang dipasang di Samudra Pasifik. Pada awalnya, ahli kelautan menyarankan bahwa gerakan menyapu ke atas dapat dikaitkan dengan aktivitas gunung berapi atau gempa bumi bawah laut. Namun, sifat musiman dari suara tersebut dan intensitasnya yang berubah tergantung waktu dalam setahun menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Orang-orang mulai mempertimbangkan hipotesis yang berkaitan dengan kehidupan biologis di lautan. Mereka mempelajari jalur migrasi hewan laut dan perilaku mereka pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Namun, meskipun sudah banyak upaya dilakukan, sumber suara tersebut belum berhasil diidentifikasi. Beberapa penelitian menyarankan bahwa upsweep mungkin berhubungan dengan spesies ikan tertentu atau hewan laut lain yang mengeluarkan suara untuk berkomunikasi atau bernavigasi. Namun, belum ada yang berhasil membuktikannya. Kamu berada di salah satu lautan kutub tempat lahirnya Brinicle yang secara menyeramkan disebut jari kematian. Ini adalah tempat yang aneh, hampir seperti dunia lain, lautan dalam di mana cahaya hampir tidak bisa masuk. Segala sesuatu di bawah sana tampaknya telah beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kegelapan serta suhu yang sangat dingin. Tapi bahkan makhluk-makhluk yang benar-benar tangguh pun tidak siap dengan apa yang bisa dilakukan oleh Brinicle. Ketika air yang sangat dingin dan payau itu mulai menetes ke bawah, kisah hantu pun dimulai. Pembentukan Brinicle ini adalah proses yang menarik seperti eksperimen sains bawah air yang terjadi real time. Kita tahu ketika air laut membeku, air laut tidak membeku seperti air tawar. Karena semua garam di dalamnya, air laut harus mendorong kotoran untuk membentuk es murni yang mengapung di bagian atas. Ini berarti air asin atau air garam akhirnya terperangkap dalam saluran dan kantong di dalam es. Ketika melihat cahaya matahari untuk pertama kalinya, Brinicle menyerupai pipa es yang menjulur ke bawah dari bagian bawah lapisan es laut. Pada awalnya, Brinicle sangat rapuh dan dindingnya tipis, tetapi aliran air garam yang lebih dingin secara terus-menerus mendukung pertumbuhan Brinicle. Hal ini juga mencegahnya mencair. Jika tidak, proses ini tidak akan terelakkan yang disebabkan oleh kontak Brinicle dengan air di sekitarnya yang kurang dingin. Saat es terakumulasi dan dinding menjadi lebih tebal, Brinicle menjadi lebih stabil. Seiring waktu, air garam yang terperangkap di dalamnya akan keluar melalui celah-celah kecil, menetes ke bawah dalam gumpalan yang dingin dan berat. Begitu air garam dingin itu mulai mengalir ke bawah, ia mulai membekukan air laut di sekelilingnya menjadi selubung es. Itulah sebabnya, alih-alih meleleh saat menyentuh air di bawahnya, ia membentuk selubung es yang melindunginya, membantunya tumbuh lebih panjang dan lebih kuat. Brinicle terus bergerak ke bawah, inci demi inci, dan gerakan spiral ke bawah yang gila ini hampir tak terbendung. Ketika mendarat di dasar laut, saat itulah masalah dimulai untuk apapun yang hidup di dekatnya. Bayangin kamu menjadi salah satu makhluk di dasar laut, mungkin bintang laut atau bulu babi yang sedang berusaha bertahan hidup. Tiba-tiba, kamu melihat tentakel es ini mendekatimu. Ini bukan hanya air dingin yang turun, pada dasarnya ini adalah jaring es yang bergerak turun dan menyebar. Tidak ada jalan keluar, tidak ada cara untuk memprediksi kedatangannya, dan tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Ini adalah bencana alam yang bergerak lambat.
Ketika Brinikel mencapai dasar laut, ia terus mengakumulasi es sementara air di sekitarnya membeku. Air garam terus bergerak melintasi dasar laut dengan arah menurun. Setelah mencapai titik serendah mungkin, air asin akan berhenti dan menggenang. Tapi jangan biarkan bahaya mengalihkan perhatianmu dari betapa indahnya Brinikel ya, dengan caranya sendiri yang menyeramkan. Mereka terlihat seperti sesuatu yang kamu lihat dalam mimpi, tabung es yang elegan dan meliuk-liuk yang menjulur ke bawah, simetri sempurna dan benar-benar acak. Memfilmkan Brinikel bukanlah tugas yang mudah karena mereka sangat rapuh saat pertama kali terbentuk. Hanya dengan gerakan dari arus di dekatnya atau perubahan suhu yang tiba-tiba bisa membuat mereka mati, mengakhiri pertunjukan sebelum benar-benar dimulai. Jadi para ilmuwan yang berhasil mengabadikan Brinikel dalam film pada tahun 2011 benar-benar beruntung. Ini adalah pertama kalinya dunia bisa melihat jari es ini turun dan membekukan segala sesuatu yang disentuhnya, dan itu mengubah pemahaman kita tentang ekosistem kutub. Brinikel dapat mencapai ukuran yang cukup mengesankan, terkadang mereka dapat meregang hingga beberapa meter. Ukurannya tergantung pada kondisi air dan es di atasnya. Semakin lambat pergerakan air, semakin dingin suhunya, semakin besar dan kuat Brinikel dapat tumbuh. Tetapi jika airnya terlalu dalam atau jika ada terlalu banyak gerakan dalam arus, Brinikel kemungkinan besar akan pecah. Perlu keseimbangan yang tepat untuk bertahan hidup cukup lama agar bisa mendarat dan membeku di dasar laut. Bagi makhluk yang hidup di dasar laut, Brinikel seperti jebakan yang tidak terlihat. Hanya saja, alih-alih menghindari jaring, mereka justru menghindari sangkar es yang mengembang. Bintang laut dan bulu babi mungkin tidak memiliki otak yang besar, tetapi mereka memiliki naluri dasar untuk bertahan hidup dengan merangkak menjauh dari bahaya. Sayangnya dengan Brinikel, mereka biasanya lengah. 1 detik mereka mengurus urusan mereka sendiri. Berikutnya lapisan es mendekat di sekitar mereka, menjebak mereka di tempat mereka berada, dan membekukan mereka hampir seketika. Sulit untuk tidak merasa simpati pada makhluk-makhluk ini kan? Kamu menonton rekaman aksi Brinikel dan melihat bintang laut yang berhenti begitu saja. Suatu saat ia bergerak perlahan di atas pasir dan kemudian ia membeku di tempatnya, sama sekali tidak berdaya. Ini seperti melihat kecelakaan kereta api di slow-mo kan? Untungnya Brinikel hanya berbahaya bagi kehidupan laut yang lebih kecil seperti bulu babi dan bintang laut. Hewan yang lebih besar seperti anjing laut atau paus, atau manusia yang kebetulan menyelam di lautan di kutub yang sangat dingin, Brinikel sama sekali tidak berbahaya. Pada saat yang sama, bagi para ilmuwan, fenomena alam yang tangguh ini menawarkan wawasan yang menarik tentang bagaimana kehidupan beradaptasi atau gagal beradaptasi. Dalam hal ini di lingkungan yang ekstrem, dan itu akan menjadi lebih baik lagi. Brinikel mungkin merupakan tempat yang sempurna untuk memulai kehidupan. Para peneliti sekarang melihat tabung es super asin ini bukan hanya sebagai perangkap yang mematikan, tapi juga berpotensi sebagai sumber kehidupan. Teori ini bukan hanya fiksi ilmiah loh. Teori ini berakar pada penelitian yang sebenarnya. Begini ceritanya, saluran air garam di es laut penuh dengan ruang-ruang kecil dan terbatas. Itulah jenis tempat di mana bahan kimia bisa terperangkap, terkonsentrasi, dan mulai berinteraksi dengan cara yang menarik. Ini seperti mendirikan laboratorium mini di mana bahan penyusun kehidupan bisa berkumpul dan menciptakan sesuatu yang baru. Para ilmuwan menduga proses penolakan garam di es laut bisa jadi telah membantu munculnya potongan-potongan pertama kehidupan. Beberapa peneliti bahkan menduga proses ini mungkin sedang terjadi saat ini di bulan-bulan es seperti Europa, Ganymede, atau Enceladus, di mana mungkin ada lautan beku di bawah lapisan es yang tebal. Bayangkan saja, Brinikel terbentuk di dunia lain di tata surya kita yang menjadi fondasi bagi kehidupan di luar bumi. Semua itu terjadi karena proses es yang sama dengan yang menciptakan jari-jari kematian di bumi. Salah satu cara para ilmuwan menggambarkan Brinikel adalah dengan membandingkannya dengan kebun kimia. Pernahkah kamu melakukan salah satu eksperimen di mana kamu mencampurkan garam logam ke dalam larutan dan melihatnya menghasilkan struktur seperti tanaman? Nah, kamu dapat mengamati proses kimia yang serupa ketika Brinikel sedang beraksi.
Di dalam air garam yang dingin dan kaya akan garam, reaksi-reaksi tertentu dapat terjadi untuk menciptakan asam amino atau bahan penyusun kehidupan lainnya. Sungguh luar biasa untuk berpikir sesuatu yang begitu berbahaya juga dapat membantu membentuk dunia kita atau bisa jadi menciptakan bentuk kehidupan lain di tempat lain. Dalam kedua kasus tersebut, baik di bumi maupun di planet lain, reaksi kimia es ini mungkin merupakan langkah pertama menuju pembentukan bentuk kehidupan sederhana. Ini semacam alkimia di mana es dan air asin bercampur untuk menciptakan sesuatu yang lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Inilah salah satu alasan kenapa para ilmuwan sangat ingin mempelajari Brinikel. Setiap Brinikel bisa jadi menyimpan petunjuk kecil tentang bagaimana kehidupan dimulai bertahan.